Ada masanya ketika Real Madrid menjadi kekuatan yang begitu disegani di Spanyol, Eropa, bahkan dunia. Namun dalam 2 musim terakhir, aura Los Merengos laksana rumah tangga selebriti yang nyaris bubar. Dilihat dari sisi manapun, nampak jelas bahwa kapal ini bakal segera karam sebentar lagi. Tembok-tembok kokoh di Bernabeu kini telah retak, tergores masalah internal yang seolah tak ada habisnya. Isu perpecahan ruang ganti yang dipenuhi bintang berego tinggi hingga munculnya sosok-sosok diktator menjadi penanda bahwa kain putih yang mereka kenakan sudah jauh dari kata suci. Semua itu berujung pada isak tangis kekecewaan akibat raihan 0 gelar dalam 2 musim beruntun. Sederet nama legenda yang seharusnya disegani telah mencoba mengambil tahta kepelatihan. Namun, baik itu Xabi Alonso maupun Alvaro Arbeloa justru kalah suara di hadapan para juniornya. Di tengah kebuntuan dan keputusasaan tersebut muncullah seberkas cahaya dalam diri Jose Mourinho. Namun yang menjadi pertanyaan, mampukah The Special One memperbaiki rumah lamanya yang hampir tidak bisa diselamatkan? Kembalinya The Special One ke Santiago Bernabeu. Kepulangan Jose Mourinho ke Santiago Bernabeu jelas bukan sesuatu yang ada dalam kartu bingo Real Madrid tahun ini. Kabar tersebut datang begitu mendadak di tengah carut-marut performa Los Blancos selama musim 2025-2026. Real Madrid dipastikan puasa gelar untuk 2 musim beruntun. Jangankan La Liga ataupun Liga Champions, gelar macam Copa del Rey atau Supercopa de España saja tidak pernah bersarang lagi ke ibu kota Spanyol. Jelang penutupan musim yang penuh nestapa, Jose Mourinho datang secara tak terduga. Adalah sabda dari jurnalis Italia Fabrizio Romano yang mengabarkan kepulangan The Special One. Menurutnya, kubu Mourinho dan Florentino Perez sudah sepakat secara verbal. Mereka bakal bekerja sama selama 2 tahun guna membangun kembali puing-puing kejayaan El Real yang sudah berserakan. Namun ada sebuah cerita menarik di balik kesepakatan yang serba mendadak ini. Menurut laporan jurnalis Spanyol, Jose Felix Diaz mau menawarkan dirinya secara langsung kepada Real Madrid. Padahal dirinya masih terikat kontrak sebagai pelatih Benfica hingga 2027 mendatang. Rui Costa selaku presiden klub Benfica juga dilaporkan siap menawarinya kontrak baru. Kendati pun begitu, terdapat satu celah dalam kontrak Mourinho yang berlaku saat ini. Pasalnya, pria kelahiran Setúbal ini diperbolehkan pergi dalam 10 hari pertama setelah musim 2026 resmi berakhir. Yang berarti, pekan ini merupakan periode aktivasi klausul tersebut, mengingat Liga Utama Portugal sudah tutup musim pada 17 Mei kemarin. Hal inilah yang kemudian dimanfaatkan Mourinho untuk menggelar pembicaraan dengan El Real. Menurut beberapa sumber dijelaskan bahwa sang pelatih merasa punya urusan yang belum selesai bersama klub yang pernah ia tangani selama periode 2010 hingga 2013 tersebut. Bahkan hal tersebut perlu ia katakan setiap kali membahas Real Madrid, contohnya seperti di tahun 2013, tepat setelah kepergiannya dari Bernabeu. Dalam wawancaranya bersama Marca, ia mengaku pekerjaannya di Madrid sama sekali belum selesai. Ex-Allenatore Inter Milan itu bahkan menyebut bahwa Madrid di tangannya berpotensi menjadi jawara Eropa. Tak ayal, kekuatan Los Blancos saat itu cukup meroket di bawah kendali Mourinho. Cristiano Ronaldo dan kolega dibawa mencicipi gelar Copa del Rey, La Liga, serta Supercopa de España. Salah satu yang paling membekas jelas terjadi di musim 2011-2012 ketika pasukan putih mengukir rekor istimewa. Mereka keluar sebagai juara La Liga dengan catatan rekor 100 poin. Tidak hanya itu, Los Blancos turut mencetak 121 gol dan cuma kebobolan sebanyak 32 kali. Satu hal yang tak boleh luput, rekor tersebut dicapai di tengah dominasi Barcelona asuhan Pep Guardiola. Sampai-sampai Mourinho menyebut momen ini sebagai salah satu pencapaian termagis panjang puluhan tahun karir kepelatihannya. Sangat sulit untuk mengatakan apakah itu titik tertinggi atau bukan. Tapi sejak saat itu saya yakin kalau itu adalah momen penting karena terjadi di periode spesial di tengah dominasi Barcelona, ungkap Mourinho. Hal ini juga diamini oleh Alvaro Arbeloa yang saat itu turut menjadi bagian skuad El Real.
Menurutnya, jika bukan karena sang entrenador, Real Madrid mungkin bakal dipaksa menyaksikan kedikdayaan Barcelona era Pep yang bisa merajai Spanyol dan Eropa. Kini Mourinho dihadapkan dengan persimpangan besar bagi kelanjutan karirnya. Di satu sisi, ia berpotensi menuntaskan urusan yang belum selesai dan sudah terpendam hampir 2 dekade lamanya. Namun di sisi lain, sang pelatih juga harus menghadapi masalah besar yang sudah mengakar dan tidak pernah terselesaikan. Pelatih keras penghancur diktator ruang ganti. Ada satu benang merah yang menjadi persamaan antara Real Madrid 1,5 dekade lalu dan era sekarang. Sebuah masalah internal yang lahir akibat maraknya bintang-bintang terbaik dunia di ruang ganti. Di era Mourinho dulu, El Real bukannya tanpa masalah. Ada goresan antara ego-ego raksasa macam Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Ricardo Kakak, hingga Sergio Ramos. Namun secara ajaib Mourinho sanggup meredam ego-ego besar tersebut menjadi satu kesatuan yang begitu padu. Inilah yang diharapkan para Madridista bakal terulang dalam skuad mereka saat ini. Kehadiran The Special One diharapkan bisa meredam ego-ego para pemain masa kini yang sudah tidak napak tanah. Sebut saja seperti Kylian Mbappe yang sampai dijuluki penggemar sebagai sang diktator. Beredar berbagai macam meme sang boomer yang diedit mengenakan seragam layaknya diktator sungguhan. Bukannya tanpa alasan, penyerang asal Prancis ini dinilai sebagai biang utama pecahnya ruang ganti Los Blancos. Meskipun jadi pemain andalan dengan gelontoran golnya sejak pertama kali didatangkan, tetapi kehadiran Mbappe langsung mengubah situasi tim 180 derajat. Dari yang semula penuh harmoni, skuad El Real tiba-tiba dipenuhi kabar perselisihan yang bocor ke media. Bahkan mereka sampai kubu-kubuan dan memusuhi satu sama lain. Padahal komposisi skuad mereka relatif masih sama dengan periode terakhir saat ditangani Carlo Ancelotti. Sampai-sampai sejumlah penggawa El Real dirumorkan tidak senang dengan kehadiran Mbappe yang mengubah dinamika seluruh tim. Sebut saja seperti Vinicius Junior dan Jude Bellingham yang tidak ikut rombongan Mbappe saat memasuki arena latihan. Tak cuma itu, satu hal yang mempertegas sikap Mbappe sebagai diktator adalah sikapnya terhadap Alvaro Arbeloa. Pemain berjuluk kura-kura ninja itu mengeluh saat dicadangkan kontra Real Oviedo. Bahkan, Mbappe menyuarakan di hadapan media dengan mengatakan Arbeloa menempatkannya sebagai opsi penyerang keempat. Hal ini sempat dibantah Arbeloa yang menegaskan bahwa dialah yang memegang kendali sebagai pelatih. Bisa tebak apa yang terjadi selanjutnya? Masa jabatan pelatih asal Spanyol itu tidak diperpanjang dan langsung diakhiri di akhir musim. Akibat tingkah sang diktator, para penggemar Los Blancos juga ikut muak. Sampai-sampai ada sebuah petisi online yang menjual Mbappe yang kabarnya sudah ditandatangani lebih dari 44 juta orang. Di sisi lain, Mbappe bukanlah satu-satunya masalah di tubuh Real Madrid saat ini. Pasalnya, pemain seperti Federico Valverde dan Aurelien Tchouameni juga sempat baku pukul, hingga Valverde dilaporkan mengalami geger otak. Yang lebih ironis, kok bisa-bisanya kabar yang seharusnya cuma berada di lingkup internal Los Blancos justru tersebar luas hingga menjadi konsumsi publik. Ini seolah menjadi pertanda bahwa ruang ganti Los Blancos sudah terlalu keruh. Tidak hanya konflik antar pemain, tetapi juga terdapat whistleblower yang menyebarkan kerusakan tersebut. Inilah tantangan terbesar Mourinho sebelum menuntaskan misinya untuk kembali membawa Real Madrid berjaya. Yang menarik, masalah seperti ini juga sempat dialami Mourinho pada 2010 hingga 2013. Saat itu, The Special One terlibat pertengkaran hebat dengan figur senior sekaligus legenda klub yakni Iker Casillas. Posisi Casillas sebagai kiper utama akhirnya dicabut, sampai dipaksa duduk manis di bangku cadangan. Menurut laporan saat itu, sang entrenador mencurigai Casillas sebagai sosok whistleblower yang kerap membocorkan susunan pemain dan situasi ruang ganti. Doniker disebut kerap menyebar berita tersebut kepada media Spanyol, terutama kepada sang kekasih yang juga berprofesi sebagai jurnalis. Selain itu, Mourinho juga tidak senang dengan perilaku Casillas yang sempat menelpon para pemain Barcelona untuk menurunkan tensi jelang laga El Clasico. Bagi Mourinho yang suka dengan drama rivalitas, tindakan ini sudah seperti bentuk pengkhianatan. Hal-hal seperti inilah yang bisa diekspektasikan para Madridista kepada The Special One.
Jika ada yang bisa meredam para pemain yang bertingkah layaknya diktator di ruang ganti, jawabannya hanyalah sosok pelatih dengan gaya diktator seperti Mourinho. Pelatih berkebangsaan Portugal ini dikenal keras dan ngeyel setiap kali menangani sebuah klub. Bahkan dirinya tidak gentar meski harus berhadapan dengan pihak manajemen sekalipun. Yang menjadi keunggulan Mourinho di sini adalah hubungannya dengan Florentino Perez masih terbilang baik sampai saat ini. Faktor tersebut bisa menjadi bargaining power saat entrenador untuk meredam para ego besar para penggawa Real Madrid. Barangkali di sesi latihan pertamanya di Valdebebas nanti, Mourinho bakal mengeluarkan satu buah pertanyaan kepada para pemain. Pilih tunduk atau angkat kaki. Jaminan trofi untuk sang raksasa tertidur. Setelah berhasil meredam ego para pemain, langkah Jose Mourinho di Bernabeu hanya tinggal menanti hasil. Pasalnya pelatih 63 tahun ini punya tangan midas yang selalu menjanjikan trofi kemanapun ia pergi. Kita mulai dari perjalanannya ketika menangani FC Porto. Sebelum ditangani olehnya, klub Liga Portugal itu sempat puasa trofi selama beberapa tahun. Setelah terakhir kali juara Liga pada tahun 1999, performa mereka menurun di bawah Fernando Santos. Semua itu langsung berubah ketika Mourinho masuk pada 2001. Meski gagal juara pada musim pertamanya, The Special One langsung mempersembahkan gelar juara Liga back-to-back setelahnya. Pencapaian ini makin manis dengan torehan juara Liga Champions di musim 2003-2004. Pencapaian serupa kembali terulang ketika sang pelatih hijrah ke Inggris untuk menangani Chelsea. Sebelum dilatih Mou, The Blues hanyalah tim OKB yang baru merangkak di papan atas tangga klasemen. Namun setelah ia masuk di tahun 2004, Chelsea langsung menangkan gelar juara Liga. Lagi-lagi, Mou yang bukan pelatih biasa melakukannya secara back-to-back dalam 2 musim beruntun. Bahkan siklus yang sama kembali terulang ketika ia comeback ke Chelsea setelah hengkang dari Real Madrid. Pasukan Singa London di bawah tahta juara pada musim 2014-2015. Apakah hanya itu saja? Tentu tidak. Sebab Mourinho turut melepas dahaga Inter Milan menjuarai Liga Champions, membawa Manchester United merengkuh treble mini di musim debutnya, serta mengantarkan AS Roma yang sudah puasa gelar 14 tahun menjadi kampion UEFA Conference League. Kini setelah penantian panjang, Jose Mourinho akhirnya kembali membesut Real Madrid. Klub bersejarah dengan segudang masalah yang sudah cukup lama tidak merasakan gairah juara. Apakah The Special One mampu membangkitkan sang raksasa terpuruk dengan gaya diktatornya? Bagaimana pendapatmu?